masih ada yang di luar, Bu. Oke, berarti kita tetap melanjutkan pembelajaran kita sambil menunggu dengan mereka ya. Nah, karena ini adalah pertemuan perdana kita, jadi Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama saya Angelina Wulan Putri. Kalian bisa panggil saya Ibu Wulan, asal saya dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya berdomisili di Malang. Artinya sekarang tempat tinggal saya Malang. Dan pekerjaan saya adalah seorang guru bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, salah satu budaya di Indonesia itu adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu kegiatan. Jadi, Ibu rasa sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ibu yang akan memimpin kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan presentasi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Yosefa, hadir dulu. Yang kedua Nafisa, hadir. Yang ketiga Harusun, tidak hadir ya. Oke, untuk yang tidak hadir diberitahu untuk pertemuan berikut hadir ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Materinya sudah dibuat, akan Ibu tampilkan. Oke anak-anak, kalian lihat di layar apa itu teks eksposisi. Jadi teks eksposisi adalah teks yang berisi tulisan tentang informasi atau pengetahuan secara ringkas, padat, dan juga logis. Nah, anak-anak, teks ini, kenapa belajar teks eksposisi itu juga penting. Yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis untuk berpendapat. Yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara jelas atau akurat. Nah, yang ketiga, untuk memahami sudut pandang yang berbeda untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, di dalam teks eksposisi juga ada beberapa unsurnya, yaitu unsur-unsur teks eksposisi meliputi tesis, argumen atau alasan sebagai bukti pendukung, dan ada penegasan ulang atau kesimpulan. Teks ini bersifat informatif dan bertujuan menjelaskan atau meyakinkan pembaca. Nah, anak-anak, kita akan melihat yang pertama adalah bagian tesis atau pernyataan pendapat. Dalam bagian ini berisi pandangan atau juga pendapat menulis tentang suatu topik. Nah, yang bagian kedua adalah argumentasi. Bagian ini berisi alasan, data, fakta atau informasi yang mendukung tesis. Nah, yang terakhir yaitu penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian penutup ini berisi tentang penguatan kembali sebuah pendapat. Berikut kita akan belajar tentang tujuan dari teks eksposisi. Nah, tujuan dari teks eksposisi itu sendiri adalah untuk memberikan informasi atau pendapat secara jelas, logis, maupun secara akurat, sehingga dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca. Teks ini bertujuan untuk membujuk para pembaca agar lebih mudah menerima pandangan, lebih mudah menerima pendapat yang diberikan oleh yang berdasarkan oleh argumentasi yang telah disajikan. Nah, dalam teks eksposisi juga ada beberapa ciri yang akan kita belajar bersama. Yang pertama itu anak-anak, ciri-ciri dari teks eksposisi itu harus memberikan informasi. Artinya teks eksposisi bertujuan untuk menjelaskan suatu
sudah jelaskan ada 3 struktur dalam teks eksposisi. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu bahasa yang objektif. Biasanya teks eksposisi menggunakan bahasa yang jelas, tidak ambigu, bahasa yang runtun, dan bahasa yang berdasarkan fakta, bukan opini pribadi dari penulis. Yang berikut kita lihat tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi, kaidah kebahasaan yang dibuat yaitu yang pertama, adanya sebuah kata-kata yang teknis. Kata-kata teknis adalah istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu dengan makna yang lebih spesifik atau lebih terperinci. Biasanya kata ini digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam disiplin ilmu atau profesi tertentu. Dan yang kedua yaitu kata yang berkaitan dengan argumentasi. Karena kata ini yang berkaitan dengan argumentasi adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menyampaikan pendapat atau alasan atau juga bukti dalam suatu diskusi untuk mendukung serta juga menentang suatu pernyataan. Oke anak-anak, itu adalah materi tentang teks eksposisi. Nah, setelah materi yang sudah Ibu sajikan sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham? Paham. Kalau sudah, Ibu akan berikan kalian latihan tugas dalam bentuk LKPD berkelompok. Karena kalian yang hari ini hadir cuma 8 orang, jadi Ibu bagi 2 kelompok, satu kelompoknya 4 orang ya. Ya, kalau untuk petunjuk suruhan kalian bisa lihat di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Waktu pengerjaan kalian 15 menit dimulai dari sekarang. Lalu apa itu? Oke anak-anak, waktu mengerjakan LKPD-nya sudah habis. Sekarang Ibu akan memilih kelompoknya Yosefina untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan. Pertanyaannya, apa tema eksposisi yang ditulis oleh Rudi? Yaitu kebersihan lingkungan. Terus yang kedua, sebutkan 3 alasan mengapa kebersihan lingkungan sekolah itu penting menurut Rudi. Yang pertama, meningkatkan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas belajar. Yang ketiga, membentuk karakter. Berikut yang ketiga, bagaimana cara menyusun teks eksposisi agar mudah dipahami pembaca, yaitu menggunakan kata yang lugas. Yang keempat, apa saja struktur dan ciri kebahasan teks eksposisi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, mari kita kasih tepuk tangan kepada kelompok Yosefina. Nah, anak-anak, dari jawaban kelompoknya Yosefina dan kelompok 2, semua jawaban yang kalian berikan itu semuanya sudah baik dan benar. Artinya apa yang sudah Ibu jelaskan tentang materi teks eksposisi, kalian sudah menyimak, kalian sudah memahami dengan baik. Oke, Ibu akan memberikan
kerjakan di rumah dan dikumpulkan besok di ruangan saya. Oke, karena tadi di awal kita sudah berdoa, sekarang untuk menutup perjumpaan kita berdoa lagi. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa di